Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya, nama Saharudin, NIP 1977 02 12 2005 02 1004. Pada saat ini saya bertugas di Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar pada seksi penyelidikan dan penyidikan. Saya bertugas sejak tahun 2003 sampai saat ini. Mulai dari tenaga kontrak tahun 2003 dan diangkat menjadi CPNS tahun 2005. Selama bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja, saya pernah ditugaskan di kecamatan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Setelah itu, saya ditugaskan lagi di kantor Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar pada seksi penyelidikan dan penyidikan. Kemudian pada tahun 2018, saya mengikuti ujian kompetensi untuk menjadi pejabat fungsional di Satuan Polisi Pamong Praja dengan tingkat ahli pertama. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Salam Praja Wibawa. Siap, gerak. Siap, gerak. Gerak di tempat. Gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Mengenai kunjungan Bapak Gubernur Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar, saya meminta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melaksanakan pengamanan dan pengawalan kunjungan Bapak Gubernur pada pagi hari ini, yaitu pada jam 9.00. Untuk itu, pada pengamanan kali ini saya akan membagi beberapa titik yang perlu kita sterilkan. Titik pertama yang dipimpin oleh Bapak Alfaresa Siap. beserta anggotanya di perempatan 4 lampu merah lapangan Pancasila. Kemudian Bapak Hasbi beserta anggotanya berada di titik pintu gerbang kantor daerah. Kemudian Ibu Wika, Siap. Bapak Rusdi Siap. di titik lobi dan ruang bola kantor Bupati Polewali Mandar. Dalam pengamanan dan pengawalan, saya meminta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar jalan yang akan dilintasi oleh rombongan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Polewali Mandar berjalan dengan tertib, aman dan lancar tanpa ada gangguan terantibung. Kemudian pengawalan saya sendiri yang akan memimpin bersama dengan Bapak PTI. Kemudian saya harapkan juga kepada Bapak dan Ibu untuk tetap berkoordinasi dengan pihak pengamanan lainnya seperti TNI, Polri dan Dinas Perhubungan. Sampai di sini ada pertanyaan?
Siap, tidak ada. Kalau sudah cukup sampai di sini arahan saya pada pagi hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum kita memulai kegiatan pengamanan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, silakan dulu Pak. Iya Pak. Terima kasih. Ada apa nih Pak? Iya ini Pak. Saya membawa surat. Ada surat panggilan ini dari Satpol PP Pak. Saya disuruh menghadap untuk menyerahkan surat ini Pak. Kira yang mau diperiksa. Oke, coba saya lihat. Oke, terima kasih. Menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai material bangunan yang sangat mengganggu pengguna jalan. Setelah kami melakukan pemantauan di lokasi bangunan Bapak, ternyata betul banyak material yang berserakan. Adapun pelanggaran yang Bapak langgar, yaitu Bapak melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang ketertiban umum. Pasal 39 ayat 2 huruf D yang berbunyi menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan material bangunan. Sanksinya teguran lisan, kemudian teguran tertulis. Dan apabila Bapak masih tidak mengindahkan teguran kami, maka kami akan mengambil tindakan tegas berupa teguran, pembongkaran atau pencabutan izin. Untuk itu, apakah Bapak bersedia untuk merapikan material bangunan Bapak yang berserakan? Iya, saya akan merapikan itu material saya yang berserakan Pak. Oke, kalau Bapak bersedia, kami akan membuat surat pernyataan sebagai persetujuan bahwa Bapak betul-betul ingin merapikan material Bapak yang berserakan. Ini kami kasih surat pernyataan, tolong ditandatangani. Oke, terima kasih Pak. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Oke, jadi tidak ada yang lainnya Pak Di? Iya, tidak ada lagi, cuma hanya itu yang perlu kami jelaskan. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masuk Pak, silakan duduk. Bunda. Iya. Ini Komandan izin melaporkan hasil investigasi di lapangan Komandan. Iya. Saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa hari Selasa tanggal 2 September akan ada aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati. Iya. Mereka akan menuntut kenaikan pajak bumi dan bangunan Iya. yang dirasa membebankan masyarakat Komandan. Adapun koordinator aksinya yang akan melakukan aksi unjuk rasa Komandan yaitu atas nama Andi. Iya. Mereka akan membawa massa sekurang lebih 50 orang Komandan. Dan alat peraga yang akan mereka gunakan yaitu
ban, Iya. megafon dan bendera komandan. Ini atas nama Andi, korlapnya kita tinggal di mana? Menurut informasi komandan, dia tinggal di Jalan Anoa komandan. Oh siap. Terima kasih atas keterangannya. Saya minta kepada rekan-rekan, mari kita bekerja lebih giat lagi. Mari kita mencari informasi mengenai aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Pak atas laporannya. Siap, makasih. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, Pak Jaswad, silakan Pak duduk. Ya. Begini Pak Jaswad, kami dari gerakan tim Gercep, gerakan cepat dari Satpol PP, kemarin kami melakukan razia di beberapa toko yang ada di Pasar Sentra Pekabata. Ya. Kami menemukan ada penjual campuran. Selain dia menjual campuran, mereka juga menjual minuman beralkohol. Setelah itu kami meminta izin, ternyata si pemilik toko tidak memiliki izin untuk menjual barang beralkohol, karena melanggar peraturan daerah mengenai pengawasan Minuman beralkohol Pak ya. Iya, karena melanggar peraturan daerah nomor 13 tahun 2006 masalah pengawasan minuman beralkohol. Untuk itu kami telah membawa barang bukti berupa minuman ke kantor untuk Bapak menindaklanjuti dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya mengenai barang bukti yang kami sita. Oke Pak, terima kasih atas laporannya. Kami akan mempelajari dulu Pak laporannya dan kami akan bersama dengan tim aksi nanti dia Pak akan melihat langsung ke lapangan itu bagaimana, apakah betul penjual itu dia menjual minuman beralkohol. Jadi kemungkinan kami akan pelajari Pak nanti ini laporannya, kami akan olah dulu bagaimana datanya, dan kami akan juga turunkan beberapa tim ke lapangan apakah betul memang laporannya seperti itu. Jadi kemungkinan kami akan memanggil Bapak untuk bersama-sama dengan kami untuk menindaklanjuti temuan itu Pak. Seperti itu. Jadi menunggu saja Pak, kami akan memanggil. Nah, mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Kami dari tim Satuan Penertiban Kos-Kosan dari Satpol PP Kabupaten Kodari Mandar melaksanakan razia karena kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa tempat ini penghuni tempat ini sering membawa perempuan yang berlainan jenis. Bapak dari mana? Saya dari Polewali Pak. Boleh kami lihat KTP-nya Pak? Bisa Pak? Dari Polewali ya? Iya Pak. Itu Pak, saya lihat ada sandal perempuan di dalam. Itu sendal adik saya Pak. Benar. Iya Pak. Benar Pak. Boleh kami masuk? Tidak bisa Pak. Tak tolong Pak ya, kami ingin masuk untuk melihat. Tidak bisa Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Itu ada perempuan di dalam. Itu adik saya Pak.
Bisa minta KTP-nya? Ini Pak. Betul adanya ini. Iya Pak. Tapi di sini alamatnya berbeda Pak. Satu di Parepare, satu di Wali. Poliwali. Itu adik sepupu saya Pak. Sudah Kalau lama ini tinggal. Pak, Sudah kami lama di tinggal sini. sama di sini. Iya, Tidak Pak. Pak, Terus apa tujuannya di sini dia? datang bertamu saja Pak. begini Pak, dalam satu kamar dilarang perempuan dan laki-laki tinggal satu kamar. Iya Pak. Begini deh, karena ini ada laporan dari masyarakat bahwa di sini ada mencurigakan. Ya, Pak. Jadi ini KTP-nya Ade saya sita dulu, saya mau bawa ke kantor Jangan Pak. untuk pemeriksaan selanjutnya. Karena ini laporan masyarakat ya. Apalagi Bapak satu alamat, apalagi Bapak berada dalam alamat yang berbeda. Jadi kami tidak percaya kalau Bapak adalah keluarga. Untuk itu Pak, kami minta Pak pakaiannya dirapikan, kami tunggu dibawa. Bisa minta KTP saya Pak? KTP-nya Pak saya bawa, nanti Bapak menyusul, saya tunggu. Jangan lama ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya berkoordinasi dengan Pak Lurah, Lurah Poliwali, bahwa saya akan melakukan pengarahan atau memberikan tugas pokok Satuan Perlindungan Masyarakat. Nah, untuk itulah rekan-rekan dari anggota Limas saya panggil ke sini untuk memberikan sedikit pengarahan mengenai tugas pokok dari Satuan Perlindungan Masyarakat. Kita dari bapak-bapak dari anggota Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas di kelurahan masing-masing adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana alam, bencana kebakaran, kemudian melaksanakan memberikan rasa aman tertib kepada warga masyarakat yang akan beraktivitas sehari-hari. Selain itu ada juga tugas Bapak, yaitu dapat melakukan pengamanan pada pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif. Untuk itulah saya melakukan sosialisasi ini kepada Bapak agar Bapak dapat mengerti tugas dan fungsi sebagai anggota Limas sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020 huruf 5 yang berbunyi membantu dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, membantu dalam penanggulangan bencana alam, bencana kebakaran. Ketiga, membantu kepala daerah dalam pemilihan kepala desa atau pemilihan bupati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak. Atau kurang jelasnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, kalau sudah jelas cukup sekian pengarahan dari saya. Terima kasih. Oke, sudah. Sama-sama. Oke.